Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hazami Rizky. Saya dari Prodi Pendidikan Olahraga B, Universitas Nahdlatul Ulama, Blitar, semester 6. Hari ini kita akan bahas mengenai statistika, yang mana tugas ini digunakan untuk memenuhi mata kuliah statistika. Ada beberapa materi yang akan menjadi bahan bahasan atau poin yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah statistik deskriptif. Yang kedua adalah uji validitas dan reliabilitas. Kemudian yang nomor 3 adalah uji normalitas dan homogenitas. Saya sudah mengutip beberapa sumber terkait materi tersebut. Yang pertama, statistika deskriptif. Jadi ini saya ambil dari Wikipedia. Jadi pengertiannya apa sih statistika deskriptif itu? Statistika deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Pengklarifikasian menjadi statistika deskriptif dan statistika inferensi dilakukan berdasarkan aktivitas yang dilakukan. Statistika deskriptif hanya memberikan informasi mengenai data yang dipunyai dan sama sekali tidak menarik inferensia atau kesimpulan apapun tentang gugus induknya yang lebih besar. Contoh statistika deskriptif yang sering muncul adalah tabel, diagram, grafik, dan besaran-besaran lain di majalah dan koran. Dengan statistik deskriptif, kumpulan data yang diperoleh akan tersaji dengan ringkas, rapi, serta dapat memberikan informasi inti dari kumpulan data yang ada. Informasi yang dapat diperoleh dari statistika deskriptif ini antara lain ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, serta kecenderungan suatu gugus data. Jadi statistika deskriptif digunakan untuk kalau kita mencari suatu data kemudian memanajemen suatu data, sehingga apa sih yang kita dapat dari situ? Kita akan mendapat kumpulan data yang tersaji secara ringkas dan rapi. Itu poinnya. Jadi supaya seorang yang menggunakan data itu lebih mudah dalam memahami data tersebut. Itu poin yang pertama. Kemudian saya mencari ini second opinion ya. Jadi pendapat kedua saya cari dari website Rumus Statistik. Jadi pengertian statistik deskriptif adalah salah satu bagian dari ilmu statistika yang berhubungan dengan aktivitas penghimpunan, penataan, peringkasan, dan penyajian data dengan harapan agar data lebih bermakna, mudah dibaca, dan mudah dipahami oleh pengguna data. Nah, ini poinnya sama dengan yang sumber yang pertama tadi. Jadi statistik deskripsi itu untuk apa sih? Jadi supaya data itu lebih bermakna, kemudian mudah dibaca, mudah dipahami oleh pengguna data. Jadi intinya itu. Kemudian kita menuju ke poin yang kedua, yaitu uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas. Saya mengambilnya dari website spssstatistik.com. Apa sih uji validitas dan reliabilitas itu? Uji validitas dan reliabilitas dengan SPSS ini menggunakan korelasi produk momen. Validitas dan reliabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kuesioner yang dibuat tepat dan dapat diandalkan untuk sebelum kita melakukan pengujian. Baiknya kita ketahui terlebih dahulu apa dan bagaimana suatu kuesioner bisa dikatakan valid dan reliable. Simak penjelasan berikut. Pertama, uji validitas. Uji validitas
dilakukan dengan cara membandingkan angka R hitung dan R tabel. Sebelum ke situ, jadi pengertiannya sudah tahu ya, kalau uji validitas dan reliabilitas tujuannya untuk mengetahui sejauh mana kuesioner yang dibuat tepat dan dapat diandalkan. Jadi dalam sebuah penelitian itu enggak ngasal ya, kita cari data terus semua data langsung kita tampung, itu enggak. Jadi data tersebut harus diuji apakah data tersebut tepat dan dapat diandalkan. Nah, itu dinamakan dengan uji validitas dan reliabilitas. Kemudian bagaimana cara melakukan uji validitas dan reliabilitas? Uji validitas ini dilakukan dengan cara membandingkan angka R hitung dan R tabel. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka item dikatakan valid, dan sebaliknya jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka item dikatakan tidak valid. R hitung dicari dengan menggunakan program SPSS, sedangkan R tabel dicari dengan cara melihat tabel R dengan ketentuan R minimal adalah 0,3. Buku Sugiono. Kemudian yang kedua adalah uji reliabilitas. Uji ini dilakukan dengan cara membandingkan angka Cronspach alpha dengan ketentuan nilai Cronspach alpha minimal 0,6. Jadi minimal 0,6. Artinya jika nilai Cronspach alpha yang didapatkan dari hasil perhitungan SPSS lebih besar dari 0,6, maka disimpulkan kuesioner tersebut reliable. Jadi kalau untuk uji validitas tadi angka minimalnya adalah 0,3, kalau untuk reliabilitas adalah 0,6. Disimpulkan kuesioner sebaliknya jika Cronspach alpha lebih kecil dari 0,6, maka disimpulkan tidak reliable. Di sini ada contoh kasusnya. Kemudian ada penyelesaiannya juga. Jadi langsung saja ke contoh kasusnya. Ada seorang mahasiswa sedang melakukan pengujian instrumen yang telah disebarkan kepada responden tentang variabel pelayanan dengan menggunakan skala Likert, dan jumlah pertanyaan yang diajukan adalah 10 pertanyaan. Data tersebut sudah diinput ke dalam SPSS sebagaimana berikut. Jadi ini datanya ya. Ini saya zoom. Ada kelihatan ya. Ada 10 soal, 10 item, ini 1 sampai 10 ini. Item 10. Kemudian langsung ke penyelesaian. Uji validitasnya. Jadi di tampilan ini kita klik menu analyze, kemudian correlate, kemudian bivariate, sehingga muncul jendela baru seperti gambar berikut. Nah, ini bivariate correlation. Kemudian pindahkan semua item 1 ini sampai pelayanan ke kotak variabel yang ada di sebelah kanan, lalu centang person to tiled and flag significant correlation, dan terakhir klik OK. Jadi ini dipindah ke sisi yang variabel ini ya. Nah, ini hasilnya. Ini setelah dipindah seperti ini. Kemudian maka akan keluar output SPSS seperti gambar berikut. Nah, ini langsung keluar hasilnya. Ini ada 10 soal, 10 item tadi. Kemudian hasilnya ini. Jadi kalau untuk uji validitas tadi minimal 0,3. Berdasarkan output di atas diketahui angka R hitung untuk item 1 adalah 0,703. Kita lihat item 2 0,704, item 3 0,670, item 4 0,761, item 5 0,731, item
6 0,810, item 7 0,752, item 8 0,882, item 9 0,702, dan item 10 adalah 0,164. Jadi dari hasil tersebut tadi kan untuk nilai minimalnya kan 0,3. Jadi untuk item 1 sampai 9 itu dikatakan valid karena nilai R hitungnya lebih besar dari 0,3. Sedangkan untuk yang nomor 10 itu tidak valid karena apa? Karena nilainya 0,16. Jadi kurang dari 0,3. Itu untuk uji validitasnya. Kemudian pengujian reliabilitas. Nomor 1, klik menu analyze, kemudian klik skill, klik reliability analyze. Ini bisa dilihat ya. Sehingga muncul, nah ini sama langkah-langkahnya sama seperti tadi. Kita pindahkan yang sisi kiri ke sisi kanan. Jadi ini hasilnya. Nah, langsung keluar angka seperti ini. Sehingga akan muncul hasil atau output uji reliabilitas seperti berikut. Nah, ini Cronspet alfanya. Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas di atas, diketahui angka Cronspet alfa adalah sebesar 0,818. Tadi standar minimalnya supaya data itu dikatakan reliabilitas berapa? 0,6. Jadi untuk hasilnya ini 0,8. Jadi bisa disimpulkan angka tersebut adalah data tersebut reliable. Jadi itu ya untuk pengertian serta penjelasan bagaimana cara melakukan uji validitas dan reliabilitas sebuah data menggunakan aplikasi SPSS. Kemudian kita menuju poin yang ketiga mengenai uji normalitas dan homogenitas. Uji normalitas dan saya mengambil dari website statistikian.com. Perbedaan uji normalitas dan homogenitas. Ya, bukan homogenitas. Yang pertama, uji normalitas dan homogenitas adalah dua jenis uji yang berbeda. Namun banyak mahasiswa yang seolah menganggap keduanya adalah satu jenis uji yang sama dengan istilah yang berbeda. Uji kualitas dan homogenitas itu sebenarnya adalah kedua uji yang sama sekali berbeda, namun sering dilakukan atau dilakukan secara bersamaan. Indikasi normalitas dan homogenitas. Indikasi uji normalitas digunakan sebagai syarat atau asumsi dari berbagai uji parametris, misalnya uji regresi linear, uji ANOVA, uji ANCOVA, uji MANOVA, uji independent t-RAS, uji Paired t-RAS, dan berbagai uji lainnya, baik analisis multivariat ataupun univariat. Uji normalitas pada berbagai uji yang kami sebutkan di atas tentunya berbeda-beda cara dan berbeda-beda juga apa yang diuji. Misalnya pada uji regresi linear berganda, yang diuji normalitas adalah residual. Pada uji independent t-RAS, yang diuji adalah variabel terikat per kelompok. Sedangkan pada uji Paired t-RAS, yang diuji adalah selisih antara dua data yang berpasangan. Untuk lebih detail silahkan baca artikel kami yang bahas. Nah, ini jadi pengertian dari uji normalitas. Tentunya sebagai syarat uji parametris, maka jika asumsi normalitas tidak terpenuhi atau dengan kata lain tidak berdistribusi normal atau terima H1, kita sebagai peneliti harus melakukan treatment sesuai analisis hipotesis yang kita gunakan. Misalnya jika asumsi normalitas tidak terpenuhi pada uji regresi linear berganda, tidak bisa melakukan teknik transformasi
Sedangkan jika asumsi normalitas tidak terpenuhi pada uji independent test, maka kita tidak bisa menggunakan uji alternatif dengan uji non-parametris, misalnya uji Mann-Whitney test. Contoh uji normalitas, jadi kita berikan contohnya juga. Uji normalitas banyak sekali teknik atau metode perhitungan, antara lain adalah uji Kolmogorov, Smirnov, uji Lilliesworth, kemudian uji Shapiro-Francia, uji Anderson-Darling, uji Ryan-Joyner, uji Jarbera, uji sequence kurtosis, pp-plot, ggplot, deterrent ggplot. Untuk lebih jelasnya perihal jadi banyak teknik atau metode perhitungannya banyak sekali ya untuk uji normalitas itu tadi. Di sini kita akan bahas saja cara pengertian dari uji normalitas. Kemudian indikasi uji homogenitas. Uji homogenitas berbeda dengan uji normalitas, meskipun sama-sama digunakan sebagai syarat dalam uji parametris. Letak perbedaannya adalah jika uji normalitas diperlukan pada semua uji parametris, maka uji homogenitas tidak terlalu digunakan. Nah, ini yang perlu digarisbawahi karena mahasiswa sering ambigu atau sering bingung ya, dan mengatakan bahwa uji normalitas dan homogenitas itu sama, padahal tidak sama. Ya, uji homogenitas hanya digunakan pada uji parametris yang menguji perbedaan antara kedua kelompok atau beberapa kelompok yang berbeda subjeknya atau sumber datanya. Oleh karena itu, uji homogenitas diperlukan asumsi dari uji independent test dan uji ANOVA. Sedangkan pada uji regresi linier, homogenitas tidak diperlukan sebagai syarat sebab uji regresi linier tidak menguji perbedaan beberapa kelompok. Konsekuensi, jika asumsi homogenitas tidak terpenuhi, maka yang harus dilakukan oleh peneliti juga berbeda-beda tergantung pada analisis hipotesis yang utama. Misalkan pada uji ANOVA, jika asumsi homogenitas tidak terpenuhi, maka peneliti dapat menggunakan koreksi oleh uji Brown-Force atau West F. Sedangkan jika asumsi homogenitas tidak terpenuhi pada uji independent test, peneliti dapat menggunakan uji independent test unequal variance atau menggunakan uji independent wedge test. Contoh uji homogenitas. Uji homogenitas banyak juga teknik atau metode perhitungannya, berarti sama seperti normalitas tadi ya, bukan hanya satu cara atau satu metode, jadi ada banyak sekali. Tapi untuk uji homogenitas yang populer adalah uji Levine test, Fisher dan Bartlett test. Uji homogenitas kalau diartikan secara mudahnya adalah uji yang menilai adakah perbedaan varians antara kedua kelompok atau lebih. Untuk lebih kemudian kesimpulan. Jadi kesimpulannya apa sih uji normalitas dan homogenitas? Kesamaannya dapat disimpulkan bahwa kesamaan antara uji normalitas dan homogenitas keduanya sama-sama sebagai asumsi atau syarat uji parametris. Jadi persamaannya, jadi keduanya itu sama-sama sebagai asumsi atau syarat dari uji parametris. Kemudian untuk perbedaannya dari kedua uji tersebut, yaitu uji normalitas selalu diperlukan sebagai asumsi atau syarat setiap uji parametris, sedangkan uji homogenitas hanya diperlukan pada uji parametris yang menilai perbedaan dua atau lebih kelompok. Nah, itu jadi perbedaannya ya, perbedaan yang mendasar. Uji normalitas diperlukan sebagai asumsi. Jadi setiap uji parametris, uji normalitas itu digunakan, sedangkan untuk uji homogenitas
hanya diperlukan pada uji parametris yang menilai perbedaan dua atau lebih kelompok. Jadi untuk uji parametris, jadi nggak semua uji parametris ya digunakan. Jadi itu materi mengenai statistika. Jadi udah kita bahas secara lengkap. Kemudian saya tutup. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.